Halo guys, kembali lagi sama aku. Ini hari kedua aku di hutan guys. Nah, itu penampakan pondok yang aku tinggalin guys. Ini benar-benar di atas gunung yang tinggi dan di tengah-tengah hutan guys. Nah, di sini aku mau masak nasi. Aku percepat guys ya. Tuh, makan sekali yang belum mandi ini. Jadi di situ tuh kalau pagi itu mandi dingin banget guys. Itu pagi loh. Sekitar mungkin jam 8-an kalau enggak jam 9 ya. Nah, di sini aku sudah mulai boring banget niupin api guys, tapi gak mau ya harus masak. Karena kalau bukan aku siapa lagi, karena ya 3 cowok yang sama aku itu semuanya kerja. Nah, terus habis masak di sini aku mau nyuci baju guys, tapi di sini aku minta tolong sama abah atau ayah aku dulu buat minta bikinin kalau kata orang Banjar tuh namanya ketitian guys, atau gimana ya, kayu buat kita bisa berdiri di situ gitu. Bingung aku jelasinnya. Ya pokoknya itulah intinya. Nah, ini sudah dibikinin abah aku sudah mulai tata-tata. Karena ini baru hari kedua aku juga, jadi belum ada persiapan guys, karena kami kemarin itu sampainya maghrib. Nah, jadi pas hari kedua kami sudah mulai bikin ini, bikin itu. Tuh, untungnya di sini tuh tanah lapang gitu guys, bukan di dalam hutan rimbun gitu. Nah, aku nyuci dulu, nyuci. Sebenarnya ini tuh airnya nggak dalam guys, paling ya di bawah lutut, tapi aku tetap gimana ya, aku nginjak di dalam air itu kayak geli-geli gitu guys, soalnya banyak ranting, batu-batu kayak lumpur gitu. Aku geli banget. Maklum orang kota ke hutan. Sebenarnya ini lebih ke tes mental sih guys. Sama aku kepo juga. Nah, di sini habis aku masak, habis aku nyuci baju, aku masak, bikin gorengan gitu. Bikin gorengan dari mie, terus dikasih tepung sama dikasih bawang gitu loh guys. Ya gabut aja sih. Karena aku tuh orangnya tukang jajan, jadi aku bingung di sana mau nyemil apa gitu. Sebenarnya aku bawa cemilan, tapi aku karena masih lama di sini, jadi aku kayak imit-imit cemilannya gitu. Ya biasa masaknya pakai kayu guys, jadi apinya harus diperhatikan, apalagi kalau kayunya basah. Sulit banget, rasanya mau nangis buat nyalain api aja. Lagi-lagi aku ngomong itu ya. Nah, terus kita tunggu masak. Habis itu selesai aku rebahan guys, karena ini sudah mulai tengah hari. Biasanya aku kalau di rumah tuh tidur siang, jadi di sana aku mencoba tidur siang, tapi ternyata sebentar aja kebangun guys, soalnya nggak tenang karena kan belum terbiasa sama suara-suara di hutan, sama keadaan di hutan. Kayak ada suara gresek-gresek tuh aku kaget. Tuh, kalian lihat sendiri senjata di samping aku. Karena di sini tuh banyak bangkuy guys. Tahu nggak bangkuy yang kayak monyet. Tapi dia memang namanya bangkuy. Cari aja di Google. Nah, di situ bangkuinya besar-besar dan banyak rombongan gitu guys. Kalian bayangin aja kalau aku lagi sendiri terus diserbu sama bangkuy itu. Nauzubillah min dzalik sih. Nah, terus ini aku langsung nyamperin abah aku, suami aku sama uang aku guys di kerjaan. Ya jaraknya mungkin dari pondok sekitar berapa ya, mungkin 100 atau 200 meter, 100 meteran mungkin ya, gak jauh sih. Nah, itu alhamdulillah guys, hari pertama kerja dapat segitu. Itu sudah dicampur sama rasa, aku lupa namanya sih, rasa yang buat nyampur emas itu loh guys. Nah, ini abah aku ya guys ya, abah aku masih muda kan. Nah, ini lanjut karpet yang kedua guys. Buat yang paham-paham aja gimana cara mendulang emas. Di sini kami mendulang emasnya pakai mesin kecil guys, mesin Alcon yang kecil.
hari pertama kami kerja itu kami cuma pakai satu mesin, itu suami aku guys. Nah ini aku, beliau ini kakaknya abah aku yang pertama. Nah itu beliau lagi nyuci karpetnya, dia emasnya itu nempelnya di karpetnya itu guys, begitu. Jadi karpetnya tuh harus cuci terus didulang di itu lupa namanya linggangan guys, kalau orang Banjar namanya linggangan. Nah oke. Lalu lanjut lagi guys, karpet selanjutnya. Abaikan beliau yang pakai baju cewek guys. Karena namanya kerja kayak gitu tuh ya seragamnya gak beraturan. Namanya kalau orang Banjar tuh namanya nyebutnya tilasan guys, baju tilasan. Tuh kayak gitu guys, lihat sendiri prosesnya ya. Ini tuh nyarinya di lubang ini guys, jadi airnya tuh disedot dulu pakai mesin, terus ada juga selang yang buat nyemprot tanah guys. Nanti aku kasih lihat kalian, makanya pantauin terus konten-konten aku selanjutnya karena masih banyak video-videonya guys, prosesnya dan video-video aku masak. Nah ini emasnya udah mulai mau kelihatan ya guys ya. Sabar. Hari kedua itu airnya di sini keruh banget guys, karena kami itu di sungai yang paling bawah. Jadi dari sungai yang di atas itu kan orang-orang tuh pada ngelakuin yang sama kayak kami ya. Jadi air bekas mereka itu turun ke kami, jadi keruh guys airnya. Jadi air sungai yang tempat aku nyuci tadi itu tuh aliran sungainya panjang guys. Nah di atas dari pondok kami itu banyak orang mendulang emas kayak kami juga. Nah oke, itu emasnya udah mulai kelihatan guys. Di sini dapat sedikit, tapi tetap disyukuri. Maaf ada suara lain guys, karena aku ngisi suara dulu. Nah oke, ini lanjut karpet keberapa aku lupa, kalian lihat aja nanti. Mungkin next aku jelasin caranya gimana ya guys ya, karena lumayan simple kok. Ya dilihat simple sih, tapi ya lumayan capek. Nah itu emasnya sudah mulai kelihatan guys. Nah guys, ini hasil hari kedua ya. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur berapapun yang didapat. Oke, karena mendulang emas itu tidak semudah membalikan telapak tangan guys, dan itu tuh untung-untungan gitu loh. Istilahnya ya apa ya namanya ya, kalau kata orang Banjar. Nah itu emasnya sudah dicampur sama rasa guys, kalian tahu rasa. Nah itu tuh emas yang kami dapat hari ini, sudah digabung gitu guys, jadi dicampur sama rasa, jadi dia kayak ngegumpal gitu loh guys. Gimana ya jelasinnya? Ya itulah pokoknya, yang tahu-tahu aja. Alhamdulillah guys, dapatnya segini. Nah oke, aku mau balik ke pondok. Nah itu dari lubang itu tadi deket aja kok, lumayan, paling 50 meter kali ya. Nah itu ada suami aku. Di sini aku tuh jalannya gimana ya, lambat guys. Nah ini suasana malam di pondok tuh, kami istirahat dulu karena maghrib, diam-diam dulu, bikin kopi, teh, ngangetin badan habis berendam air seharian mereka guys. Nah ini suasananya maghrib tuh, lihat airnya keruh banget kan, karena di atas tuh banyak orang yang kerja juga. Kecuali mereka libur, air itu jernih banget guys. Nah itu suami aku masang umpan guys, mau mancing. Setelah itu
kami masak air lagi, mau masak-masak buat makan. Yaps, akhirnya dapat ikan guys, tapi nggak kerekam hasilnya. Nah itu di situ tuh ada ikan lele guys, lelenya tuh enak banget, nggak kayak lele kita di kampung. Pokoknya lele hutan lah, jadi kan dia nggak makan yang jorok-jorok. Oke, see you next konten aku ya guys, see you.